Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah ngaji kolbu rahimakumullah, muridin salikin rahimakumullah, izin kita melanjutkan ngaji kolbu ini dengan memohon ridho, maunah dan syafaat Rasulullah serta karomahnya para pengarang kitab ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin, ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin rahmatullah, kita sudah membahas jenis-jenis ruh. Ruh yang pertama adalah ruh jismaniyat, tempatnya di badani, dan makomnya adalah syariat, sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah ruh ruhani, yang tempatnya di kolbun kita, dan makomnya adalah tarekat. Maka menurut Imam Ghazali, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, kita teruskan makom ruh yang ketiga. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hanutur ruhus sultani al-fuada. Adapun jenis yang ketiga, roh sultani, itu tempatnya adalah di fuada. Lebih dalam lagi, lebih substansi masuk lagi daripada kolbun, tapi ini sudah di fuad. Karena itu sudah naik tingkat, tidak hanya kobul. Kalau kolbun itu adalah kabel yang masih bisa bolak-balik. Kadang-kala Bapak Ibu sekalian kalah, kita semua masih kalah dengan nafsu. Bapak Ibu sekalian, as-sultaniyil fil fuad wa matahul ma'rifat. Modalnya seseorang bisa sampai memiliki berhubungan dan diberi kelebihan ruh sultani itu adalah manakala yang bersangkutan kita semua itu sudah sampai mencapai makom ma'rifat. Ma'rifat itu lebih pada rasa. Jadi kalau syariat amalannya fil jawarih, badan. Kalau bertorekoh itu sudah melakukan pembersihan jiwa dan pembeningan mata hati, tasfiyatul qalbi. Maka kalau sudah ma'rifat, amalannya itu adalah namanya amalan batin asyir dan juga ras atau dzauq rasa. Karena kita sudah ma'rifatullah. Kalau ma'rifatullah berarti kita mengetahui terhadap keagungan, keesaan, kekuasaan, dan zat sifatnya dari Allah. Sehingga sholat ada rasa.
zikir ada rasa, sholat malam ada rasa. Semua itu kita lakukan tidak dengan keterpaksaan, dengan kita tidak berat. Jadi kalau kita lihat saja, kalau kita sholat dan beribadah itu masih berat, jangan-jangan masih pada tingkat jismaniyah, sholatnya jismaniyah, berarti masih ruh jismaniyah di badan kita. Ini menurut Imam Ghazali. Nah, cara mengolahnya apa? Agar kita bisa bermakrifatullah itu, wa muamalatu bi mulamazatil asma'il arba'ah minal mau mutawassiton. Menurut Imam Ghazali, amalan-amalannya itu adalah mengolah, melazimkan asma-asma Allah. Khususnya 4 yang kedua, mutawasiton. Kalau 4 yang pertama kita kan sudah kita bahas kemarin. La ilaha illallah sebagai nafi isbat, Allah sebagai ismudat, wa Allah dan hak al-haq. Itu berarti substansi dari ismudatnya Allah. Tapi kalau sudah pada makrifat menurut Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, amalannya adalah arba'ah minal mutawassithah. Karena kalimat la ilaha illallah itu kan hurufnya 12. Ini huruf 12 yang kedua. Menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu ya hayyu ya qayyum ya qahharu ya wahhab. Ya. Ini amalan menurut beliau. Tapi Bapak sekalian mengamalkannya itu harus pakai hati. Syukur-syukur itu semua dilatih dan diberi pelajaran oleh guru. Caranya bilisanil jinan, dengan menggunakan lisan kolbu, bukan lisan fami, mulut bukan, tapi hati. Karena zikir sebaik-baik zikir itu adalah zikir yang dilaksanakan di dalam hati, kolbun. Nah, kama qala Rasulullah SAW, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al ilmu ilmani ilmu lisan, wadzalika hujjatullah ta'ala ibnu Adam. Nabi bersabda, ilmu ada 2 macam. Ilmani, ilmu lisan, ilmu yang pertama ilmu lisan, hujjahnya Allah bagi makhluk. Ini langsung cespleng, ilmunya ilmu lisan. Apa? Ada yang bisa kita kasat mata. Ada gunung, orang lapar, makan, ya, hidup, butuh ini, butuh itu, bersifat lisan dan kulit. Dan yang kedua, al-ilmu qalbu. Yang kedua ada ilmu qalbun. Wadzalika ilmu nafi. Dan ilmu qalbun itulah ilmu yang paling bermanfaat. Ya, lianna aktsarun manafi'al ilmu min hadid dairah, karena sesungguhnya ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang mayoritasnya adalah bermanfaat, bermuara pada dairahnya, pada kolbunnya. Jadi kalau kita semua punya ilmu, tidak merubah kolbun kita dari kolbun kepada fuada, itu belum bermakna. Karena orang yang sudah berfuada itu berarti sudah merasakan terhadap ilmu. Ilmu nafi cirinya 2. Satu adalah khosyatullah, lebih takut pada Allah, lebih takwa pada Allah. Yang kedua adalah mahabbatullah, lebih mencintai Allah karena sudah la ilaha illa mahbuba illallah. Tidak ada satupun yang aku cintai kecuali Allah. Nah, kalau kita sudah pada tahap seperti itu, Bapak-Ibu sekalian, maka berarti kita sudah mendapatkan ilmu nafi di dalam konteks ruhul sultani bahwa fil fuad. Nah, monggo kita evaluasi terhadap apa yang menjadi makom kelas kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qur'ana dhahrun babatnon wala batnihi batnan illa sab'ati abtunin.
Nabi bersabda, sesungguhnya Al-Quran mempunyai makna lahir dan makna batin. Setiap satu makna batin terhadap lapisan makna hingga 7 tingkat. Jadi Al-Quran jangan hanya dibaca, tapi diangen-angen sak maknani, dilakoni sesuai dengan substansi. Ya Allah, mohon maaf, jangankan memahami, ngangen-ngangen, baca aja tidak ya. Nah itu kan berarti sungguh masih jauh. Maka dengan demikian, ya Bapak sekalian, fakullu ma huwa abtun fa huwa anfa'u wa arbahun li'annahu bifan. Setiap makna batin memiliki manfaat lebih istimewa karena batin adalah sumber dari segala hal. Bapak sekalian, saya ingin tanya kepada diri kita. Lebih baik mana? Panjenengan kita semua ada air di cangkir untuk diminum. Daripada dibandingkan dengan mata air yang kemudian kita minum. Tentu jawabannya kita menyukai, menginginkan yang mata air itu. Kalau air dicangkir, diminum habis. Tapi kalau mata air, tidak pernah habis. Nah, orang yang fu'ada, orang yang ma'rifatullah adalah mata air. Tapi kalau orang jismaniyat, masih orang pada umumnya yang syariat, itu adalah air yang dituangkan, bukan mata air. Jadi sesungguhnya ya Allah, muka-muka kita dimudahkan, panjenengan semua, kita semua itu sampai pada makom ma'rifah. Karena itu menjadi mata air kehidupan kita. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, kami lanjutkan, wa hadhil asma bi manzilati isnai asrata ainam fajarat min dzarbin. Asma-asma Allah yang 12 ini, la ilaha illallah wallahu wal haqqul hayyul qayyum al-qahar al-wahhab al-fatahul wahid al-ahadu as-samad. Kira-kira ini amalan-amalan yang baik. Semua asmaul husna itu adalah memancarkan mata air seperti apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti Allah berfirman, wa idastaqama tasqa Musa liqaumihi faqul nadhib fi asal hajar. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Allah berfirman, pukulkanlah tongkatmu itu kepada batu, ya. Maka fafazar misnas asra asnan. Kemudian air batu yang dipecahkan tadi oleh tongkat mengeluarkan isnata asroh, yaitu 12 mata air. Qad alima kullu unasin masrobahu. Sungguh tiap-tiap suku kaum itu mengetahui tempat minumnya masing-masing. Berarti mata air. Kalau Nabi Musa memberi air saat itu selesai oleh Allah. Tapi umatnya tidak bisa hidup. Nah, panjenengan juga situ. Kalau kita hanya syariat belaka, itu hanya minum seteguk. Tapi kalau panjenengan sudah punya mata air batin, mata hati kita bersih pada Allah, itu berarti mata air mahabbatullah. Itu mata air bagaimana kita mencintai Allah di dalam setiap saat, setiap situasi. Beda atau beda? Beda. Jadi kalau orang tarekat sudah lebih tinggi. Orang makrifat lebih tinggi lagi. Karena dia adalah sudah menjadi mata air. Bukan air yang dituang. Fal ilmu dzahira kal ma'ul mutahhirul ardi. Jadi ilmu lahir itu seumpama air hujan yang turun ke bumi. Zaman adai, ada air hujan, kemudian kita wadai di dalam tabung kendi, kita minum habis. Itu orang syariat. Karena itu mengapa orang kalau syariat isinya hanya haus dunia, haus kekuasaan, ya, haus jabatan. Ya.
Wa ilmul batin kalma'i ainil asliyun. Sedangkan ilmu batin adalah mata air dari mata air yang asli. Bersih, jernih, ya. Perilaku kita menjadi tenang, nasihati murid yang kurang benar, dinasihati, bukan karena marah, enggak. Karena muridnya aja yang kadang lupa. Nah, dinasihati sebagai agar mata airnya itu bersih di dalam hatinya itu. Ya, itu namanya kalma'i ainil asliin, seperti mata air yang asli. Lebih enak dari apa itu minuman botol yang dijual itu. Ini lebih asli lagi karena ini menyejukkan jiwa. Wawal anfa'u minal awal, ia memiliki manfaat lebih daripada air hujan, wala yang qati, dan dia tidak ada habisnya. Ngaji, nangis, tidak sholat malam rindu, tidak baca Quran rindu. Lah, kita semua tidak sholat malam nggak pernah merasa nyesal tuh. Tidak baca Quran setiap hari katakan 1 juz atau 2 halaman, tidak nyesel itu. Apa? Karena memang masih syariat. Coba kalau jenengan sudah ma'rifat, ya mau Quran bendino. Karena membaca Quran itu berarti kita berjumpa dengan Allah. Tatakallam ma'allah. Kita bicara dengan kalimat Allah. Coba Bapak sekalian, ya mohon maaf ya. Kalau jenengan sudah masih males baca Quran, males sholat malam, itu tandanya kolbunya itu tersumbat. Tidak dekat dengan Allah. Itu aja kuncinya. Dijak pengajian angel, waduh itu sudah aswadul qulub. Hatinya itu gelap. Mohon maaf ya Bapak. Itu semua bisa kita rasakan. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, wa ayatul lahum ardul maitatu ahyainaha wa afna minha habban fanyu yakulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, hatinya mati, tidak pernah zikir, qaswatul qulub, ya, kemudian dihidupkan dengan mata air tadi di dalam diri kita, maka keluarlah daripadanya biji-biji, maka itu semua bisa Anda makan. Surat Yasin yang panjenengan baca setiap hari. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi hidup itu berbuah karena ada mata air. Karena ada air. Khususnya kita mata air sendiri. Hidup gundah, hidup susah, rezeki juga nggak datang-datang, berarti jangan salahkan. Itu berarti Anda, kita semua mulai jauh dari Allah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Jauhkan kita semua dari sikap-sikap yang angkuh di hadapan-Mu ya Allah. Mau rezekimu tapi tidak mau memujimu. Manusia syariat rata-rata seperti itu. Mau rezekinya tapi enggak mau memuji. Ya Allah, memang hidup itu untuk apa? Maaf. Apa artinya? Akhrajal ta'ala minal ardi afani, dengan air hujan Allah mengeluarkan biji-biji tadi ya dari bumi al-faqi ya al-afaq, habban huwa qutul hayawan wal nafsiyah, kemudian dia bisa menghidupkan hewan-hewan itu secara nafsiyah, nafsunya makan. Artinya kalau Bapak hanya mengandalkan air hujan itu ya makan tok. Lalu ya wa akhraja min al-ati anfusyah, sebaliknya Bapak sekalian, lalu dengan mata air yang asli itu seperti mata air yang dari bumi yang hakiki tadi, habban wa waquta arwahir ruhaniyah, itu berarti bumi anfus yang bisa makanan utama ruhaniyah kita. Jadi luwe ya ono mangane, hati kersan ya ono dikiri. Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Nah, Bapak sekalian, sedikit lagi.
Wa qama qala Rasulullah SAW, man akhlasa lillahi ta'ala arba'ina, siapa saja yang suluk. Bapak sekalian saya ulang ya. Man akhlasa lillahi ta'ala arba'ina sobahan, ya. Dhaharat yatabi al hikmah min qalbihi ala lisani. Barang siapa orang mau bersuluk, berkholwat 40 hari, akan muncul lisannya, hikmahnya, dan tumbuh dari kalbu. Rasulullah kholwat dapat wahyu. Nabi Musa tidur Sina juga karena kholwat dapat wahyu. Nabi Isa diangkat kenabiannya juga dengan wahyu, dengan kholwat. Panjenengan sudah kholwat? Sudah ikut suluk bertorekoh? Sudah uzlah? Gimana akan mendapat himmah wahyu kalau kita tidak pernah dekat dengan Allah? Itu Rasulullah. Jadi orang yang mau mendapatkan sesuatu biasanya ngentung dulu. Kupu-kupu itu muncul karena dia ngentung dulu. Kalau nggak gitu nggak akan pernah orang itu tercerahkan hatinya, karena memang hatinya semakin jauh. Maka dengan demikian wa amma ribhuhu faru'yatu aitsun jamalillahi ta'ala, orang yang sudah mengolah roh sultanina itu, maka dia akan mendapatkan jamalallah, jamalillahi ta'ala, keindahan, keasmaannya, kesifatnya, kemaiyahannya, semua itu dari. Artinya ini muraqabah. Jadi orang yang bisa ma'rifatullah di dalam ruh sultani adalah orang yang sudah melewati insya Allah makom-makom muraqabah. Ya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah berfirman, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Ini sudah fuada ya, bukan kadzabal qalbun, tapi sudah kadzabal fuada. Sudah naik, sudah dibersihkan melalui roh sultani yang bersifat ma'rifat tadi. Kama qala Rasulullah SAW, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-mu'minuna mir'atul mu'minin. Kalbu orang mukmin adalah cermin bagi al-mukmin, zat yang menjaga keamanan. Ini ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, wal muradul min mu'mini awal qalbul abdil mu'minin. Yang dimaksud dengan lafal mukmin yang pertama adalah kalbu hamba yang beriman. Wa minatani wal mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabir. Sedangkan arti mukmin yang kedua adalah Allah yang menjagai keamanan, memelihara keselamatan, yang maha perkasa dan maha kuasa. Ya, artinya itu tafsirnya. Wallahul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu ya. Artinya orang yang mendapat tercerahkan itu adalah mir'ah. Karena itu seorang para kiai, para ulama menyebutkan bahwa kal kolbun kal mir'ah. Hati itu seperti cermin. Hati jenengan tidak pernah zikiri ya kotor. Cermin yang ada di hadapan kita, yang kita lihat tiap hari, kalau tidak dilap ya juga kotor, nggak bisa memantulkan cahaya. Nurullah fil qulbi, nurullah fil hajwaji, itu nggak bisa kalau tidak dibersihkan. Maka dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, wa maskanu hadit ta'ifah, adapun tempat tinggalnya orang-orang yang mengolah dari ruh jismiyat kepada ruh ruwani, dan sekarang pada ruh sultani yang makrifat itu, maka dengan demikian dia ada rasa dzauq, rindu, sauq dengan Allah setiap saat. Zikir ainama kuntum. Karena Allah juga
Aina ma kuntum, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Nah, orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, maka orang seperti ini makomnya ya, hadito ifatun wa fil jannati tsalitsati wa ya jannatul firdaus. Jannah surga yang lebih baik lagi. Kalau orang syariat, maka dengan demikian kalau syariat belaka itu dia akan mendapatkan jannatul ma'wa. Kalau orang yang sudah bertorekoh, jannatun na'im. Kalau orang sudah bermakrifat, jannatul firdaus. Lebih baiklah. Ya, bahasanya gini, kalau mau ada rumah, yang penting masuk halaman, itu orang syariat. Kalau torekoh sudah masuk di dalam rumah. Ya. Kalau sudah makrifat, itu sudah di ruang tamu. Bisa bertemu. Nah, nanti yang terakhir, roh yang keempat adalah roh qudsi wa wasirrun. Yang disebutkan adalah beliau mengatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, itu kita bahas pada pekan depan. Demikian, terima kasih. Karena itu doa kita apa? Wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulullah sallallahu wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Itu bagi doanya orang bertarik. Enggak gurung lebu surga, tapi surga tur ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya, kesalahan saya. Adapun yang benar ini dari Allah dan pengarang kitab ini. Dan adapun kekurangan, kesalahan, insya Allah dari saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf. Al-kalam, al-fumikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.